Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Izin Akang Teteh Senior mohon menyesuaikan. Izin untuk memperkenalkan diri, nama Windy Chandra Regina Putri, kelas 10E8, dan juga izin memperkenalkan rekan anggota saya dari kelompok 6 yaitu Albian Rahmat Fadila 10E8, Keanu Arjuna Aroyan 10E6, Pranaja Rafa Budiyarto 10E8, Putri Audi Handayani 10E4, Raisa Amelia 10E3, dan Syahrul Syahputra Darmin 10E3. Melalui video ini, kita akan membahas mengenai jati diri dan ideologi bangsa. Mari kita pahami bersama agar identitas kebangsaan kita tetap kokoh dan tidak luntur oleh perubahan zaman. Pancasila adalah dasar negara kita. Setiap nilai dari Pancasila pasti hadir di dalam setiap tindakan. Sama halnya seperti membuang sampah pada tempatnya, bukan sekadar rutinitas, tapi ini adalah bukti kita cinta pada lingkungan dan bangsa. Sebab mencintai tanah air bisa dimulai dari menjaga kebersihan. Di tengah perbedaan ini, kita tetap satu dan saling menghargai. Karena kita percaya persatuan adalah milik kita semua. Hari ini kita tak hanya mengenal tapi juga menghidupkan semangat. Karena selama Pancasila hidup, Indonesia akan tetap kuat. Jati diri adalah karakteristik unik yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain, yang terbentuk dari sejarah, budaya, dan ideologi dengan Pancasila sebagai inti dan juga cermin jati dirinya, yang berfungsi sebagai pedoman hidup, mencerminkan nilai-nilai luhur, dan juga mempersatukan keberagaman Indonesia di bawah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, selanjutnya ada elemen-elemen dari jati diri bangsa. Yang pertama ada nilai dan ideologi seperti Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua ada bahasa nasional seperti bahasa Indonesia yang berfungsi sebagai alat komunikasi. Yang ketiga adalah budaya seperti adat istiadat dan kesenian. Dan yang keempat ada sejarah seperti sejarah penting dan juga tokoh yang membentuk sebagai jati diri bangsa. Dan yang kelima ada simbol-simbol nasional seperti lambang negara Indonesia, bendera merah putih, lalu ada lambang Garuda Pancasila dan juga lagu nasional seperti lagu Indonesia Raya. Dan yang terakhir adalah perilaku seperti semangat gotong royong dan juga kebersamaan. Ideologi adalah gagasan dasar dan cita-cita yang menjadi pondasi negara. Bagi Indonesia, Pancasila adalah ideologi nasional sekaligus jati diri bangsa negara. Teman-teman pasti tahu kan dengan lirik lagu tersebut. Hal tersebut menggambarkan kesetiaan dan pengabdian warga negara Indonesia terhadap Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bangsa dan dasar negara yang harus dipertahankan dengan rela berkorban demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teman-teman, ideologi bangsa adalah butir-butir Pancasila, sila 5 pokok, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, dan saling menghormati sesama tanpa membeda-bedakan. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang artinya mengembangkan rasa cinta kita sesama manusia dan tidak semena-mena dengan orang lain. Kemudian ada butir Pancasila ketiga, persatuan Indonesia, yaitu mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta keselamatan bangsa dan negara. Kemudian ada butir Pancasila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Kemudian ada butir Pancasila kelima, yaitu mengembangkan perilaku luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan serta kegotong royongan.
atau substansi dari nilai-nilai Pancasila itu lebih mudah dipahami. Namun di tengah globalisasi, bagaimana Indonesia mampu menjadikan Pancasila sebagai jati diri dan eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi untuk menjaga segala potensi ancaman bagi negara melalui implementasi nilai Pancasila dan jati diri dan ideologi bangsa di era globalisasi banyak tantangannya. Salah satunya perkembangan media sosial dan teknologi. Kedua, munculnya individualisme di era globalisasi. Tiga, kurangnya pemahaman terhadap nilai Pancasila. Ada hal yang kita perlukan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang telah diberikan untuk membentuk jati diri dan ideologi bangsa. Yang pertama, ada cara beretika media sosial yang baik dan benar. Tujuannya agar kita dapat mencerna terlebih dahulu apa yang akan diberikan oleh media sosial tersebut. Kemudian, lebih baik dihafalkan dan juga dipahami, jangan hanya dihafalkan untuk Pancasila itu sendiri. Karena setelah kita paham Pancasila, kita akan mengerti bahwa Pancasila berkaitan dengan jati diri dan ideologi bangsa. Yang terakhir adalah tetap bergotong royong kepada sesama. Karena jika kita tidak bergotong royong, maka tentunya itu akan membuat siapapun menjadi renggang hubungan